Senang bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kawasan yang harus dijaga kelestariannya karena memiliki nilai konservasi tinggi atau yang sering disingkat menjadi NKT. NKT adalah segala sesuatu yang bernilai konservasi tinggi yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya, dan penting bagi seluruh masyarakat di tingkat lokal, nasional, atau bahkan seluruh dunia. Daerah yang punya nilai konservasi ini perlu dikenali, dikelola, dan diawasi untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dipertahankan atau ditingkatkan. Lebih lengkapnya, ada 6 jenis NKT yang akan diuraikan satu persatu. Kita mulai dengar NKT 1 ya. NKT 1 adalah kawasan di mana jenis hewan dan tumbuhan langka atau terancam punah ditemukan. Contohnya, orangutan Kalimantan yang secara ilmiah berbeda dengan jenis orangutan Sumatera. Lalu contoh pohon khas Kalimantan adalah kayu ulin. Jika suatu hewan atau tumbuhan yang memiliki peran unik dan penting punah, hal ini akan mengganggu keseimbangan di alam dan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan bencana, pandemi, kelaparan, hingga kematian. Selanjutnya adalah NKT 2. NKT 2 adalah bentang alam yang terdiri dari setidaknya 2 ekosistem yang luas dan tersambung. Contohnya adalah bentang alam yang berupa hamparan hutan yang relatif masih utuh di sebelah utara Kabupaten Seruyan, atau lahan gambut di sebelah selatan Kota Waringin Barat dan Seruyan. Berikutnya adalah NKT 3 yang erat kaitannya dengan NKT 1 dan 2. Ketiga NKT ini merujuk pada keanekaragaman hayati. NKT 3 adalah ekosistem yang langka atau terancam punah. Tanpa memperhitungkan luasnya, bentang alam yang merupakan ekosistem langka dan terancam punah tersebut telah memenuhi kriteria sebagai NKT 3. Contohnya rawa gambut yang tersebar di Kalimantan Tengah, hutan primer, yakni hutan rimba yang utuh dan belum terjamah di Kota Waringin Barat dan Seruyan. Sekarang, apakah yang termasuk sebagai NKT 4? NKT 4 adalah manfaat dari lingkungan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Peranan lingkungan yakni sebagai berikut. 1. Kawasan penyedia air dan pengendali banjir. Misalnya hutan di daerah hulu yang bermanfaat sebagai sumber mata air, mengatur tata air, mencegah bencana banjir dan longsor, serta rumah dan tempat berkembang biak bagi tumbuhan dan satwa liar di alam. 2. Kawasan yang penting untuk mencegah erosi. 3. Kawasan sebagai sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran. Contohnya rawa atau sempadan sungai. Ayo, sekarang kita coba memahami tentang NKT 5 dan NKT 6 yang biasanya memang disampaikan bersamaan. NKT 5 adalah hal-hal yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan NKT 6 adalah hal-hal yang berperan sebagai identitas dan budaya tradisional masyarakat seperti tempat keramat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang petani swadaya dalam mengelola nilai konservasi tinggi atau NKT. Ya, yang pertama adalah mengenali wilayah kebun dengan pertemuan kelompok tani dan identifikasi masing-masing petani. 1. Identifikasi kebun dengan risiko tinggi, seperti kebun yang berada 1 km dari kawasan hutan lindung dan atau 2 km dari bentang alam dengan hutan utuh, lalu kebun yang bersebelahan dengan hutan alam. 2. Identifikasi lingkungan sekitar, sungai atau sumber air yang dimanfaatkan warga untuk mencuci, air minum, dan sebagainya, lahan gambut atau lahan tergenang, kemiringan lahan, lahan tetap atau berpindah untuk mata pencaharian, produk hutan atau padang rumput yang penting untuk mata pencaharian, lokasi spiritual atau budaya. 3. Setelah itu dibuat peta. Masukkan hasil identifikasi ke dalam peta. 4. Dan yang tak kalah penting adalah identifikasi hewan dan tumbuhan yang berpotensi terkena dampak dari aktivitas perkebunan. Salah satu contohnya adalah burung hantu,
orang utan, ataupun ikan yang sensitif dengan pencemaran pestisida. Selanjutnya, kita akan membahas soal upaya menjaga dan mengelola NKT dalam berkebun. 1. Meningkatkan kesadaran dengan dialog, pelatihan, dan papan informasi. 2. Menyetujui daftar praktik kehati-hatian yang dituangkan dalam SOP diantaranya: A. Tidak menanam di lereng curam, kemiringan lebih dari 25 derajat. B. Penanaman kelapa sawit yang baru tidak boleh di atas lahan gambut. C. Jika lahan di atas gambut, petani menerapkan praktek pengelolaan terbaik termasuk manajemen kebakaran lahan. D. Tidak menggunakan api saat persiapan lahan, pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT, ataupun pengelolaan limbah. E. Mengelola zona penyangga kawasan sungai. F. Mengelola hama, penyakit, dan gulma secara terpadu atau memperhatikan dampak bagi kesehatan dan lingkungan. G. Pengelolaan satwa liar. H. Dan seterusnya sesuai identifikasi NKT yang telah disepakati. 3. Monitoring dengan inspeksi rutin dan melakukan perbaikan jika ada temuan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah penjelasan tentang NKT. Mari mempraktikkan berkebun secara baik untuk melindungi alam. Sampai bertemu di materi lainnya ya.